Hai teman inklusi, kembali lagi di channel Suara Difabel Mandiri di program Ngobrol Inklusi bareng aku Yams. Di sini atau hari ini kita udah ditemenin sama narasumber kece kita, cowok ganteng nih. Mas Dani. Gimana nih panggilnya? Mas Dani atau Dani aja? Dani aja. Oh, Dani aja. Oke. Bagi yang belum tahu kita kenalan dulu. Jadi Dani ini salah satu teman difabel ya, golongannya difabel. Mungkin bisa dijelaskan sambil perkenalan dulu Dan. Perkenalan nama lengkapnya siapa, asalnya dari mana, terus. Oke, jadi nama aku Rizky Ramadhani, terus difabelnya aku masuk golongan double netra. Terus apa? Mohon maaf nih, cerita awalnya Dani bisa jadi difabel netra. Kan kalau secara fisik jadi nggak terlihat nih seperti orang netra pada umumnya. Paham nggak maksudnya? Ya. Jadi aku dari lahir sih tunanetranya, cuman waktu itu masih bisa lihat, masih low vision istilahnya, masih ada sisa penglihatan. Cuma seiringnya waktu, karena kebanyakan entah itu lihat HP, lihat laptop, semakin menurun gitu. Terus ya akhirnya sampai sekarang nggak bisa melihat ya sekali. Oh, berarti sekarang nih udah total ya? Iya, total. Cuma cahaya gitu. Oh gitu. Oke. Jadi Dani ini teman difabel, kebetulan ketunaannya adalah tunanetra. Dan kenapa pada episode Ngobrol Inklusi kali ini, di episode kedua, kita hadirkan Dani bersama kita karena sosok Dani ini sosok yang luar biasa. Kalau buat saya pribadi sih ya Dan, kamu itu apa ya, menginspirasi gitu. Dani sekarang aktif sebagai mahasiswa kan? Iya. Boleh diceritakan Dan, kamu kuliahnya di mana, jurusannya apa? Aku di Universitas Brawijaya, sekarang udah semester 5 di jurusannya sih bahasa dan sastra, cuma prodinya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oh, kenapa harus sastra? Ke bahasa Indonesia, secinta itu kamu sama Indonesia? Iya, suka baca. Karena suka baca. Suka baca, suka nulis, yang sesuai. Oke. Bacaan yang paling suka dibaca apa kira-kira tadi? Kalau sekarang lagi suka baca filsafat. Wih, berat ya, bacaannya berat loh, filsafat loh. Oke, jadi gini Dan, di Ngobrol Inklusi kali ini kita tuh mengangkat tema tentang disabilitas dan akses pendidikan. Nah, dan ini kan sebagai perwakilan dari teman-teman difabel yang memang kebetulan bisa mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi, gitu kan. Pengen denger banget ceritanya dari Dani, gimana sih struggle-nya, struggle itu apa ya, usahanya Dani gitu loh. Ngobrolin soal kuliah dan bisa masuk UB. Waktu pertama kali Dani bisa masuk UB itu gimana sih caranya, atau lewat apa, prosesnya itu kayak gimana? Kalau di UB sendiri sebenarnya ada pilihan antara lewat jalur reguler atau lewat jalur yang emang diperuntukkan untuk disabilitas. Tapi sebenarnya dua-duanya nggak ada perbedaan di waktu tes, cuma bedanya kalau yang di jalur khusus difabel itu diakomodir untuk soal-soalnya itu dibuat aksesibel sama teman-teman difabel. Kayak gitu sih. Jadi kalau jalur disabilitas lebih ramah difabel gitu ya? Oke. Kalau Dani sendiri waktu itu ngambilnya jalur reguler apa jalur disabilitas? Jalur disabilitas, oke. Mengalami kesulitan nggak untuk proses pendaftaran apa segala macam gitu? Enggak ya? Oke. Jadi gini Dan, kalau kita ngomongin masalah masuk ke PTN, itu kan kalau yang setahu aku ya Dan ya, untuk teman-teman yang mau difabel itu kan ada, misalnya Dani bilangnya jalur reguler. Kalau aku kan tahunya ada SBMPTN gitu ya, ada jalur bidik misi. Bidik misi itu kan beasiswa dari awal kan. Kalau lolos bidik misi nanti dapat beasiswa dari awal gitu. Kalau untuk teman-teman difabel gimana tuh? Nah, kalau yang jalur tadi yang bukan jalur khusus difabel itu sebenarnya sama kayak jalur mandiri. Cuman kan kita bisa nyari informasi perihal
beasiswa. Jadi ya tinggal nyari informasi aja sih. Harus aktif aja sih. Harus aktif ya. Biasanya dulu awal-awal nih, Dani cari informasinya Dani sendiri atau ada teman atau guru yang membantu mencari? Nyari sendiri kalau yang informasi beasiswanya. Nyari sendiri, terus sama ya diskusi sama teman. Oh ini ada beasiswa ini, ya udah nggak langsung daftar. Oh, artinya beasiswa itu tidak didapat sejak awal ya? Oh enggak, harus nyari sendiri. Kita aktif. Oke, tapi ada gitu ya? Banyak sekali. Oh, banyak sekali tuh teman-teman inklusif. Kalau memang mengikuti jejak Dani, buat teman-teman di Fabel lainnya khususnya, wow, ternyata banyak sekali tuh beasiswa yang disediakan. Nah, dan kebetulan kalau Dani kan hadir di sini, tunanya kan tunanetra, ketunaannya. Kalau teman-teman Dani di kampus, kebanyakan apa misalnya? Kan barangkali teman-teman inklusi di luar sana, kan dia tunanetra, makanya dia bisa. Kalau aku kan tunanya beda ketunaan gitu. Apakah juga ada banyak? Ada yang tuli, yang autis bahkan ada juga. Oh gitu. Oke. Artinya semua ketunaan tetap bisa, semua teman disabilitas tetap bisa mengakses pendidikan itu ya? Bisa, selagi mau belajar bisa. Selagi mau, betul banget. Kuncinya selagi mau. Berarti harus ada niat yang besar ya Dan ya? Oke. Terus balik lagi ngomongin masalah beasiswa tuh Dan. Kan tadi Dani bilang bahwa harus ada usaha dari diri kita sendiri untuk mencari informasi kan. Tapi kalau kita udah cari informasi, kemudian tips dan triknya dari Dani untuk bisa dapat beasiswa apa kira-kira Dan? Apa yang harus dipersiapkan nih kira-kira gitu? Ya tentu aja dipelajari sih. Pelajari kan beasiswa ini macam-macam, ada yang beasiswa karena prestasi, ada ya macam-macam. Ya kita tinggal pelajarin aja apa yang mau kita masukin beasiswanya, misalnya beasiswa unggulan ya kita harus perbaiki nilai kita gitu. Harus menyesuaikan aja. Kalau Dani sendiri beasiswanya dari mana? Dari Dikti, kebetulan dari Dikti. Jadi itu emang diperuntukkan untuk teman-teman disabilitas. Ya. Oke. Gini, kalau masalah beasiswa tadi kan Dani sudah memberitahukan bahwa banyak tersedia beasiswa. Ya. Kita meruntut kembali perjalanan Dani dengan kehidupan akademisnya. Artinya mulai dari dulu sekolah SD, SMP, SMA sampai dengan kuliah sekarang. Dan ini merasa nggak sih layanan publik yang terutama yang terkait dengan akses pendidikan itu merasa mengalami hambatan nggak atau ada tantangan tersendiri gitu sebagai teman disabilitas gitu? Ketika harus mendapatkan layanan pendidikan itu ada kesusahan nggak sih Dan? Hambatan apa gimana? Hambatan itu misalnya kendala-kendalanya gitu selama sekolah dari dulu sampai dengan sekarang gitu. Enggak, cuma paling ini waktu di Jombang, kan dulu SMP-nya di Surabaya. Terus waktu kali di Jombang itu pengennya ke inklusi, cuman di Jombang nggak tahu sampai saat itu belum bisa. Oke, berarti di Surabaya dulu inklusi? Enggak, itu khusus buat teman-teman netra, sekolah yang khusus buat netra. Oh gitu. Terus? Terus yang SMA itu pengennya masuk inklusi, cuma nggak bisa, ya udah nggak apa-apa sih. Oh, jadi harapan Dani sebenarnya kalau ada sekolah inklusi akan jauh lebih baik ya? Iya. Kenapa merasa sekolah inklusi itu jauh lebih baik? Padahal sudah ada SLB. Gini, SLB ya udah lah. Kita tahu SLB sangat berkontribusi dalam pendidikan khususnya bertemu difabel, tapi difabel itu nggak bisa seterusnya sama difabel terus. Kita butuh interaksi sama masyarakat yang umum, terus teman-teman yang umum, jadi sehingga bisa bersosialisasi. Iya, bersosialisasi, bisa berbaur juga. Akhirnya jadi keberadaan teman-teman disabilitas itu di masyarakat umum tidak dianggap aneh ya. Iya, benar. Menyebabkan inklusivitas lewat berbaur langsung. Iya, betul. Jadi kalau bahasa Indonesia itu immersion, jadi langsung dicampur. Wow, itu ide bagus sih sebenarnya. Tapi aku juga masih bertanya-tanya sih sampai sekarang. Sekolah inklusi di Jombang itu kayak gimana ya peraturannya? Kalau secara peraturan dari pemerintah memang ada sekolah inklusi, tapi kalau di Jombang turunannya bagaimana? Wah, kayaknya nih ya teman-teman inklusi, episode berikutnya mungkin kita bisa datangkan narasumber
yang membahas masalah sekolah inklusi ya. Iya nggak teman inklusi? Setuju nggak? Kalau setuju komen di bawah ya. Oke, lanjut Dan. Gini. Jadi tadi kan kita bicara soal akses pendidikan nih ya di Jombang terutama. Tadi Dani mengungkap bahwa ketersediaan sekolah inklusi pada saat Dani SMA itu belum ada. Kalau sekarang mungkin kita butuh cek lagi ya. Kalau bicara soal akses publik yang lain, layanan publik yang lain, Dani merasa sudah disediakan dengan baik atau terlayani dengan baik nggak? Misalnya kalau mau jalan ke Masjid Agung atau mau jalan ke stasiun atau akses layanan publik lainnya nggak? Aduh, kalau di Jombang ini masih sangat minim sekali ya. Sangat minim sekali. Contohnya apa deh? Contohnya trotoar. Trotoar ini sebenarnya penting nggak penting, tapi buat yang teman-teman yang netra itu sangat penting sih, karena agak repot gitu loh kalau kita jalan terus tiba-tiba kalau nggak ada trotoarnya tiba-tiba ada mobil parkir, bisa repot. Nah, sedangkan di Gembong Kiri trotoar banyak buat jualan, jadi ya. Jadi susah ya. Oke, jadi teman-teman inklusi itulah pentingnya trotoar bagi teman-teman disabilitas ya, khususnya untuk teman-teman netra. Meskipun keberadaannya kecil, tapi itu tetap sangat penting ya. Sangat membantu. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang tadi akses layanan publik, mulai dari akses pendidikan sampai dengan publik yang lain, harapan Dani untuk pemerintah apa? Khususnya nih pemerintah di Kabupaten Jombang. Kan nanti pasti ada tuh generasi-generasi di bawahnya Dani, teman-teman Dani yang lain atau teman-teman inklusi yang lain yang nanti biar bisa seperti Dani atau bahkan lebih dari Dani gitu. Apa harapannya untuk pemerintah? Mungkin lebih banyak berkomunikasi sama ya, khususnya buat kelompok-kelompok disabilitas itu ditanyain lah kebutuhannya apa, terus kira-kira akses ke publik ini, ruang publik ini udah cukup memadai atau belum. Ya semakin interaksinya kalau bisa semakin bagus lah sama komunitas-komunitas disabilitas. Artinya suara teman-teman disabilitas mohon didengar ya, kebutuhannya mohon juga dipenuhi. Oke, mantap. Kembali ke masalah perkuliahan ya, kan menarik banget nih. Dan seperti yang tadi aku jelasin di awal kan, dan ini sosok yang luar biasa loh teman-teman. Karena dia nggak cuma jadi mahasiswa aktif Universitas Brawijaya loh. Brawijaya itu salah satu perguruan tinggi ternama di Jawa Timur. Nah, boleh diceritakan prestasinya apa Dan? Prestasi yang akademis lah, yang selama berkuliah. Kamu kan udah semester 5 sekarang. Ya aku sering ikut lomba nulis, cuman belum sempat menang. Yang menang itu malah di UB itu ada perlombaan kayak tahunan gitu, macam-macam, ada lomba musik. Aku waktu itu iseng nyoba lomba catur itu. Ya lumayan dapat juara satu. Itu bukan lumayan ya teman-teman inklusi, itu mah luar biasa. Saya aja belum tentu mampu loh, bacaan dia filosofi loh. Oke, lanjut ya. Juara 1 jadi waktu itu. Oke. Terus ternyata nih ada satu lagi rahasianya Dani, selain dia itu aktif di kegiatan akademis, berprestasi juga, ternyata aktif juga di kegiatan luar non akademis ya. YouTuber loh, ya kan? Yang apa nama channelnya Dan? Namanya Brand Aktivasi. Brand Aktivasi. Oh, Blind Aktivasi. Kenapa dikasih nama Blind Aktivasi? Blind itu personal aku sendiri. Terus aktivasi itu kayak apa ya? Kayak mengaktifkan orang-orang itu biar biar lebih biar lebih maju lagi lah. Oh gitu. Jadi karena ingin menginspirasi teman-teman di luar sana ya, tidak hanya teman-teman disabilitas tapi juga non difabel. Malu ya, aku aja nggak punya loh deh. Ada kok, nggak masalah ya. Oke, lanjut Dan. Kapan dulu pertama kali kamu mulai start nge-YouTube Dan bikin video pertama kali sih? 2016 ya, 2016. Aku baru mulai aktif buat video ya. 2016. Wow, jadi waktu itu masih SMA dong ya? Iya. Oke, video pertama kali tentang apa Dan?
Lupa ya. Sudah ratusan video kayaknya nih. Kayaknya ini sih cara bikin HP Android biar bisa diakses sama teman-teman tunanetra. Oh, keren sekali ternyata tuh teman-teman inklusi. Buat teman-teman inklusi yang pengen dapat banyak informasi dan edukasi tentang disabilitas, terutama ketunaan di tunanetra, langsung tuh cek di channelnya Dani, namanya Blind Aktivasi. Oh, keren banget kamu Dan. Terus kalau boleh tahu nih Dan, apa sih sebenarnya alasan yang mendorong kamu, kan waktu itu 2016 kamu masih SMA kan? Masih sangat muda loh teman-teman. Dan waktu itu kayaknya YouTube belum seramai sekarang ya. YouTube belum seramai sekarang. Terus apa yang mendorong Dani waktu itu? Oke, aku mau bikin video, aku mau nge-YouTube apa? Ada beberapa poin sih. Yang pertama, aku biar ini kalau butuh apa-apa biar ingat lah kalau misalnya aku butuh entah itu cara ngasih apa. Terus yang kedua itu apa ya? Soalnya banyak di teman-teman tunanetra yang merasa belum bisa menguasai teknologi sehingga banyak menghambat kehidupan mereka. Misalnya mau melihat uang harus tanya ke orang, padahal kalau bisa pakai handphone ya bisa aja sendiri. Oke. Itu terus selama waktu itu kalau mau bikin laptop bicara atau bikin bicara itu banyak orang yang mengkomersialkan, padahal itu dapatnya gratis tapi dikomersialkan. Oh, dijual itu, ya. Iya, aku agak sebel sih. Nah, kalau aku bisa ngasih mereka akses yang gratis untuk belajar ya udah nggak apa-apa belajar. Di balik semua itu dan di waktu itu usia kamu masih sangat muda banget loh Dan, tapi wow, ada dorongan, ada pihak yang mendorong nggak, bisa dari keluarga, dari teman atau dari guru waktu itu? Oh enggak, mana kayaknya keluarga sampai sekarang nggak tahu, cuma kakak doang yang tahu. Oh gitu ya, memang benar-benar dari diri Dani sendiri ya. Wow, luar biasa. Jadi tadi sekilas Dani udah menceritakan beberapa isi dari konten-kontennya Dani kan. Mostly kebanyakan dari konten-konten Dani apa? Kalau boleh di ini. Kalau sekarang aku suka podcast juga. Oh, oke. Jadi udah merambah ke podcast. Biasanya apa tuh yang di podcastnya? Aku random sih, hampir sama kayak kelas sebenarnya dari produser gitu. Oh gitu. Hampir sama kayak ini ya, ngobrol inklusi begini juga ya? Random, aku mulai dari teknologi, inklusi, pekerjaan. Kemarin sempat ngobrol sama teman juga yang kerja di Komnas HAM juga. Oh keren banget. Lumayan. Kalau ingin tahu boleh langsung dicek ya tadi apa tadi dan channelnya sekali lagi? Blind Aktivasi. Blind Aktivasi. Oke. Ngomongin soal YouTube nih Dan, kan kamu udah dari 2016 nih sampai sekarang di 2021. Udah monetas belum? Udah ya. Udah pernah dapat penghasilan dari YouTube ya? Alhamdulillah. Tuh teman-teman inklusi. Jadi sebenarnya keberadaan media sosial itu sangat membantu teman-teman disabilitas. Jadi kalau kita bisa membantu menyebarkan informasi, kemudian membantu menyebarkan edukasi yang benar, seperti Dani sosoknya yang luar biasa, dia juga membantu yang menjadikan dia niat utamanya untuk membuat channel, ternyata dia benar-benar ingin membantu teman-teman netra yang lain ya. Wow, oke. Dan kalau ngomongin sosok kamu dari tadi sampai sekarang, itu kan luar biasa gitu ya. Biasa. Merendah kamu. Ya, gimana teman-teman inklusi? Setuju gak sama aku kalau Dani ini sosok yang luar biasa? Jadi pengen denger nih pesan-pesan dari Dani untuk teman-teman difabel yang lain. Difabel apapun ya, cuma netra. Karena kan kita lihat Dani, kamu itu punya semangat yang luar biasa gitu loh Dan. Karena yang non difabel aja belum tentu punya keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi kamu dengan tunanetra gitu ya, dianggap orang sebagai orang yang tunanetra, kamu tidak berhenti sampai di sini gitu. Tidak berhenti sampai lulus SMA aja udah cukup gitu. Enggak gitu. Apa kira-kira khusus buat teman-teman difabel gitu? Mungkin jangan pernah takut untuk mencoba, sama jangan berhenti belajar apapun, entah itu belajar keterampilan, belajar apapun. Nggak harus kayak aku, yang penting jangan pernah berhenti belajar, karena semakin banyak belajar ya itu nanti akan bakal merasa semangat. Oke, tuh teman-teman inklusi bijak sekali kan Dani orangnya. Itu pesan dari Dani. Pokoknya jangan pernah takut untuk mencoba dan belajar.
Nah, ini pertanyaanku yang paling terakhir dan jadi merujuk ke pertanyaan terakhir, masukan dari Dani untuk teman-teman inklusi di luar sana, dan pemerintah terkait dengan disabilitas dan akses pendidikan. Oke, untuk yang teman-teman dulu aja. Untuk yang teman-teman dulu terus nanti baru yang untuk pemerintah. Okay. Yang untuk teman-teman yang mungkin melihat disabilitas atau punya keluarga atau teman yang disabilitas, itu jangan dikotak-kotakin, jangan mentang-mentang dia disabilitas terus langsung ya udah aku bantuin gini dikasihan ya, jangan semena-mena dikasihan, tapi coba ya pentingnya sama disabilitas itu komunikasi entah nanti kalau ada komunikasi bakalan ada kepedulian itu lebih pentingnya ketimbang kasihan sih. Jadi itu sih kepedulian kalau apa gitu, entah diajak main itu sebenarnya udah senang sih teman-teman disabilitas itu diajak main bareng. Terus kalau untuk pemerintah buat pendidikan mungkin itu aja sih yang masalah itu sih yang tadi ya lebih diperjelas, dan memang kalau aturannya ada ya harusnya diimplementasikan gitu ya. Oke, jadi ini nggak jadi yang terakhir nih deh. Ada lagi yang ujung lagi. Gak apa-apa ya, satu lagi pertanyaan. Jadi kan tadi kita ngomongin masalah komunikasi nih, ya kan. Terus harapan Dani kan teman-teman inklusi di luar sana ketika memperlakukan teman-teman disabilitas itu harusnya tidak ada perbedaan, gitu kan maksudnya. Dan bagaimana peran media sosial itu bagi teman-teman disabilitas dan teman-teman non disabilitas untuk bisa saling berkomunikasi? Ada peran penting nggak media sosial? Entah itu YouTube, entah itu Instagram. Media sosial bagus sih buat melakukan apa ya? Bukan promosi apa ya? Kayak publikasi itu misalnya bahasa isyarat itu kan bagus tuh kalau misalnya di-share di sosial media untuk pembelajaran. Soalnya di UB sendiri ada teman-temanku nih yang benar-benar temanku yang sebelumnya nggak ngerti disabilitas gitu, terus setelah kenal aku gitu terus semakin tertarik, terus ngikutin komunitas itu, bikin campaign di sosial media, pembelajaran bahasa isyarat lewat Instagram gitu. Jadi sangat berperan juga. Dani sendiri juga sangat aktif di media sosial ya? Oke, jadi menurut Dani, media sosial itu peran pentingnya buat kita itu apa sih? Terutama buat teman-teman disabilitas. Itu sih buat mengkampanyekan bahwa disabilitas ini bukan sesuatu yang aneh gitu, tapi sesuatu yang memang nyata di masyarakat dan nggak ada yang harus dibeda-bedakan, cuma kebutuhannya aja yang berbeda. Berarti harusnya semua orang itu punya media sosial ya? Harusnya ya? Mau disabel, mau disabilitas, mau enggak, harusnya punya media sosial. Iya. Nah, kalau menurut Dani nih, bisa ada oknum, kita bicara oknum ya, ini kita nggak sebut siapapun itu, oknum pemerintah yang kurang aktif di media sosial gitu, atau nggak punya akun di media sosial, atau nggak punya website. Menurut Dani gimana itu, menurut pandangan Dani? Gimana ya, repot sih kalau gitu kan, masyarakat jadi nggak bisa mantau gitu untuk kegiatannya apa, ngapain gitu kan. Kalau ada media sosial kan enak gitu, bisa memantau. Kalau seandainya semua orang-orang pemerintahan atau katakanlah wakil rakyat kita gitu ya, kita nggak bicara lingkup Jombang tapi semuanya aja ya secara umum, mereka semua punya media sosial, itu akan memudahkan Dani dan teman-teman nggak sih untuk menyampaikan? Oh iya pastinya, karena kita misalnya nemu misalnya jalan yang nggak aksesibel atau trotoar yang nggak ramah difabel, kita kan bisa melapor lewat entah itu di postingan orangnya atau di Instagram kayak gitu. Jadi sangat memudahkan. Jadi tadi seperti yang Dani bilang ya, sebenarnya kalau teman-teman disabilitas itu, teman-teman inklusi, kalau bisa saya garis bawahi, teman-teman disabilitas itu tidak ada yang ingin dikasihani ya Dan, tapi hanya ingin berkomunikasi. Nah, jalur komunikasinya ya kalau sekarang berarti era digital, kita juga sudah harus mampu menggunakan media sosial dengan baik ya. Dimana komunikasi media sosial itu tidak hanya antar teman sebenarnya. Dan harapannya sih
pihak pemerintah pun juga bisa menyediakan layanan seperti itu untuk memenuhi kebutuhan teman-teman disabilitas ya. Oke, terima kasih Dan untuk hari ini udah mau mampir di ngobrol inklusi bareng channelnya Suara Difabel Mandiri. Buat teman-teman inklusi yang lain, tetap nantikan episode kita berikutnya yang bakalan tetap menarik. Nanti bakal bersama saya yang Saro. Jangan lupa like, comment, subscribe, and turn on your notification. See you, bye.